The Visitor. Game satu ini dibuat oleh Jay-Z Bird pada tahun 2008. Awalnya game ini rilis di platform Flash Game, dan kemudian bisa dimainkan di Android. Game ini menceritakan tentang sosok spesies alien kecil yang jatuh ke bumi di wilayah danau. Wujud alien itu mirip seperti cacing kecil berwarna kuning. Namun jangan remehkan makhluk kecil ini. Saat dia dimakan oleh katak, tiba-tiba dia berubah menjadi berukuran besar. Dan ternyata itu bukanlah cacing alien, melainkan siput alien. Makhluk ini dijuluki sebagai Death Slugs atau siput kematian. Setiap kali makhluk ini masuk ke tubuh inangnya, maka dia akan berevolusi menjadi lebih besar. Makhluk ini juga mampu menyusup ke sebuah rumah warga, dan dia melakukan banyak sekali pembunuhan. Siput alien ini juga mampu merubah bentuknya sesuai dengan hewan apa yang dia makan. Di game ini kalian hanya melakukan klik di objek yang bisa diinteraksi. Kalian harus menemukan cara agar siput alien ini bisa melancarkan aksinya. Misi kalian adalah membunuh para korban sebanyak mungkin hingga gamenya selesai. Ada 3 ending yang bisa kalian temukan di game ini. Kalian bisa memilih untuk membiarkan monster itu hidup, atau kalian bisa memilih untuk monster itu mati. Ada banyak series dari game The Visitor ini, dan mereka semua memiliki unsur game yang sama, yakni gore, pembunuhan brutal, darah, dan hal-hal mengerikan lainnya. The House. Game yang sangat horor ini dibuat oleh developer asal Thailand yang bernama Sintai, dan dirilis pada tahun 2005 di PC, tepatnya di platform khusus game Flash 2D. Player akan memerankan sebagai seorang investigator yang menyelidiki kematian satu keluarga secara misterius di rumah itu. Pada tahun 1970, rumah ini dihuni oleh satu keluarga. Yang bikin merinding adalah satu keluarga ini tewas karena setelah si investigator menelusuri rumah ini lebih dalam, ternyata motif mereka melakukan satu rumah mulai terungkap. Diketahui bahwa si ibu terkena penyakit kanker. Anggota keluarga lainnya mencoba untuk mencari solusi untuk mengobatinya. Dikarenakan pada era itu masih belum ada peralatan medis modern, mereka akhirnya menyerah. Karena penyakit kanker si ibu makin parah dan mengalami depresi berat, si ibu akhirnya memutuskan untuk melakukan satu keluarga, karena ingin satu keluarga ini tetap bersama walau berada di akhirat. Korban pertama adalah si anak laki-laki. Si ibu membunuhnya lalu memutihkan badannya. Korban kedua adalah anak perempuan yang tewas digantung. Lalu korban terakhir adalah si ayah yang tewas ditembak di kepala. Kemudian si ibu melakukan di bathtub dengan meminum obat-obatan terlarang. Mekanik dari game ini hanyalah mengklik objek yang bisa diinteraksi, dan tentunya bakal ada jumpscare berkeliaran di sepanjang game. Jumpscare di game ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi anak-anak warnet dulu. Ada 3 series dari game ini yang bisa kalian mainkan. Ex Mortis. Game ini dibuat oleh Ben Leveler pada tahun 2004 dan rilis di platform PC. Game ini menceritakan tentang seorang pria yang terbangun di tengah hutan. Tanpa mengingat kejadian apapun bagaimana dia bisa ke sini. Lalu dia menuju ke sebuah rumah terbengkalai di hutan itu. Rumah kosong itu memiliki sejarah masa lalu yang sangat kelam. Pada tahun 1878, rumah itu dijadikan tempat persembunyian seorang ayah dan putrinya. Mereka bernama Xavier Rahayem dan Gwen Rahayem. Beberapa waktu kemudian, Xavier menemukan sebuah kitab kuno yang bernama Kitab Ex Mortis. Lalu Xavier dijebak oleh sosok iblis yang bernama Fleo untuk menerjemahkan kitab Ex Mortis itu ke bahasa Inggris. Saat Xavier menolak, putrinya mulai dirasuki oleh Fleo. Karena tidak ada cara untuk mengobatinya dan mereka dikurung di dalam rumah itu, Xavier terpaksa membunuh putrinya sendiri untuk terbebas dari pengaruh Fleo. Lalu Xavier akhirnya berhasil kabur dari rumah itu. Nantinya player akan menemukan banyak sekali potongan tubuh manusia di dalam rumah ini. Potongan tubuh itu adalah milik para 5 pendaki yang tewas dibunuh oleh pria gila. Pria gila itu menggunakan potongan tubuh itu untuk ritual pengorbanan karena dia ingin menjadi tangan Ex Mortis, yaitu satu-satunya makhluk yang menjadi jembatan bagi Fleo untuk menyeberang ke dunia manusia. Ending diakhiri dengan si player yang ternyata ditakdirkan menjadi jembatan bagi Fleo ke alam manusia. Game ini hanya mengandalkan gameplay klik saja, sama seperti The House tadi, dan tentunya jumpscare yang sangat tidak terduga. Purgatorium. Game ini dibuat oleh Ben Leveler pada tahun 2012, orang yang sama membuat game Ex Mortis. Game ini rilis untuk platform PC dan bisa dimainkan di website khusus game Flash 2D. Player akan bermain sebagai seorang pria bernama Bill Riddle yang tiba-tiba terbangun di kamar bayi. Kamar bayi kelihatan sangat menakutkan dan suram sekali. Dari kasur bayi itu terdapat sebuah boneka bayi yang berlumuran darah. Lalu seketika ruangan itu berubah menjadi gelap dan lebih mencekam. Kemudian tiba-tiba akan muncul seorang pria misterius di luar jendela. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ketika kalian klik di bagian tempat sampah itu, akan muncul gambar kepala wanita yang penuh darah. Aku tidak bisa menunjukkan hal ini kepada kalian karena ini sangat fucked up sekali. Sering berjalannya gameplay, kalian akan sadar kalau kalian sedang terkurung di dalam kamar ini dan tidak bisa keluar karena pintunya di tembok. Setelah menyelesaikan sedikit puzzle, player akan dikejutkan dengan adanya sebuah batu nisan dengan nama Bill Riddle, yakni nama dari karakter yang kita mainkan. Ternyata Bill mengidap kelainan mental, sehingga dia membunuh istri dan anaknya yang masih bayi, dan mengurung bersamaan di kamar ini dengan cara menembok pintunya. Bahkan Bill memutuskan istrinya sendiri, sehingga kepala wanita tadi adalah kepala istrinya. Jadi game ini menggambarkan bagaimana perspektif seorang pembunuh yang mengidap gangguan jiwa. Yang awalnya dia merasa tidak mengingat apa yang telah dia perbuat, perlahan ingatan kelam itu mulai muncul. Ini adalah salah satu game Flash 2D yang sangat brutal sekali.
Escape the Boogeyman. Game ini dibuat oleh Jet Set Studios pada tahun 2008 dan dirilis di platform PC dan bisa dimainkan di website khusus game Flash 2D. Di awal game, player akan terspawn di sebuah bangunan terbengkalai yang sangat gelap sekali. Player harus mencari jalan keluar dari tempat menakutkan ini. Satu-satunya benda yang bisa player bawa hanyalah sebuah senter, tapi player tidak akan semudah itu untuk kabur dari tempat ini, karena tempat ini seperti labirin tanpa ujung sama sekali. Ditambah lagi, kalian akan dikejar oleh sosok yang bernama Boogeyman. Boogeyman adalah makhluk urban legend asal Amerika. Makhluk ini sering diceritakan kepada anak-anak yang nakal agar mereka patuh kepada orang tua. Tidak ada bentuk resmi mengenai figur Boogeyman ini. Dikatakan kalau Boogeyman memiliki wujud seperti bayangan hitam dan dia sering digambarkan tinggal di kolong kasur, lemari, dan area gelap lainnya. Di game ini player harus bergerak cepat karena baterai center akan habis. Jika baterai center habis, maka kalian akan menjadi sasaran empuk bagi Boogeyman. Dan juga jangan sampai salah buka pintu. Jika kalian salah buka pintu, maka tamat sudah riwayat kalian. Game ini sekelas kelihatan seperti game horror stylish yang sama seperti di itch.io, tapi game ini adalah murni game Flash yang hanya bisa dimainkan jika PC kalian terinstall Macromedia Flash Player. Hotel 626. Jadi game ini dibuat pada tahun 2008 oleh salah satu brand snack yang terkenal, yakni Doritos. Alasan Doritos melakukan ini agar bisa mempromosikan dua rasa dari brand mereka, yakni Black Pepper Jack dan Smoking Cheddar Barbecue. Player hanya bisa memainkan game ini di sekitar jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Di awal game, player akan memainkan seorang pria yang terbangun di hotel berhantu ini. Tugas player adalah untuk kabur dari hotel ini. Namun player akan berhadapan dengan hantu yang menakutkan penunggu hotel ini. Dan ada sebuah momen di mana player menggunakan kamera untuk memfoto hantu maid ini. Ini benar-benar sangat menakutkan sekali. Bahkan player juga akan berhadapan dengan bayi hantu ini dan harus menavigasikan sebuah musik box. Di bagian ini, mic di PC kalian akan otomatis nyala dan kalian tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Uniknya di game ini kalian juga akan mendapat panggilan telepon secara real time dari game untuk mendapatkan petunjuk agar bisa keluar dari hotel ini. Di akhir game, kalian akan melihat ada banyak sekali foto-foto para player dari game ini. Foto-foto ini terambil dari webcam para player. Jika kalian beruntung, kalian akan menemukan foto wajah kalian sendiri. Game ini juga memiliki sequelnya yang bernama Asylum 626 yang rilis setahun setelahnya. Sayangnya hingga sekarang game ini sudah tidak bisa diakses lagi. Covetous. Game ini dibuat oleh seorang bernama Austin Pritt pada tahun 2010. Kalian bisa memainkannya di website penyedia game Flash 2D. Jadi game ini adalah game yang kelihatan cukup simple, namun terdapat hal yang sangat disturbing di balik game simple ini. Di awal level, player akan bermain sebagai sel kecil yang hidup di tubuh anak kecil. Tapi ini bukanlah sel biasa, melainkan sebuah sel parasit yang akan menggerogoti tubuh inangnya. Akan ada teks yang berbunyi, entah bagaimana, secara ajaib aku diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Ini menunjukkan kalau sel parasit tersebut adalah saudara kembar dari si anak kecil ini, dan parasit ini memakan tubuh kakaknya dan dia ingin hidup. Player akan disuruh untuk memakan sel hijau itu dengan cara menggerakkan tombol AWSD. Semakin jauh levelnya, maka ukuran parasit itu bertambah besar. Dari sinilah game ini menunjukkan kengeriannya, hingga pada akhirnya parasit ini sudah mencapai batas ukurannya dan akan segera keluar dari badan kakaknya. Di level ini tampilan dari gameplaynya sangat menjadi ekstrim, sound effect yang keras, cahaya flash di background, dan musik yang menyeramkan, dan muncul teks yang berbunyi, aku tidak memiliki hasrat untuk kekayaan atau status, aku hanya ingin hidup. Ini menunjukkan kalau si adik parasit ini akan lahir di dunia, dan wujud sempurna dari parasit ini kelihatan seperti monster. Ending diakhiri dengan bangkitnya makhluk itu keluar dari tubuh kakaknya. Ini adalah game horror dengan konsep simple, namun terdapat pesan simbolik dari game ini. Dark Cut. Game ini dibuat oleh username bernama GMTB02 yang dirilis pada tahun 2006 di PC. Jadi game ini adalah game simulasi bedah tapi dengan versi 2D. Game ini berlatar di zaman Perang Saudara Amerika atau lebih dikenal sebagai American Civil War yang terjadi pada tahun 1861. Di awal game, tugas kalian sebagai tim medis harus melakukan bedah terhadap pasukan yang kakinya tertusuk anak panah. Akan ada tutorial guide untuk bagaimana memainkan game ini. Player harus mengikuti prosedurnya sesuai urutan. Yang paling ngilu adalah saat anak panahnya diketok pakai palu. Akan ada beberapa muncratan darah dari kaki itu. Meskipun visualnya dalam bentuk 2D, namun efek muncratan darah itu kelihatan seperti sungguhan. Bagi kalian yang takut dan tidak merasa nyaman melihatnya, jangan pernah lihat gameplaynya di YouTube. Di berbagai level, akan ada banyak metode penanganan luka yang ekstrim, seperti menyayat benjolan hingga keluar nanah, meletakkan beberapa lintah untuk menghentikan pendarahan, dan metode yang sangat NSFW lainnya. Bahkan di level terakhir, player akan melakukan otopsi ke tubuh sosok vampir. Player akan membedah tubuhnya dan memenggal kepalanya. Ini adalah game Flash 2D yang sangat tidak diperbolehkan untuk anak-anak. Aku tidak tahu apakah di antara kalian ada yang pernah memainkan game ini atau tidak, tapi yang pasti ini adalah game yang sangat gory sekali, bahkan dalam bentuk 2D.
The Torture Game. Game ini dibuat oleh username bernama Seaman yang dirilis pada tahun 2008. Kalian bisa memainkan game ini di website khusus Game Flash 2D. Game ini adalah salah satu game indie yang sangat kontroversial dan sangat NSFW. Jadi di game ini, kita sebagai player diperbolehkan untuk melakukan apa saja kepada NPC ini. Dalam tanda kutip, untuk menyiksanya sesuka hati kita. NPC ini akan dijerat oleh tali di kedua tangannya. Nantinya kita akan disediakan beberapa tools atau benda apa saja yang kita inginkan. Seperti paintbrush untuk mengecat korban dengan warna semua kita, gergaji mesin, pistol, dan bahkan tangan. Tangan ini berfungsi untuk mencopot kuku jari dari korban ini, dan kita juga diberi opsi senjata lain seperti shotgun dan sebuah rifle. Nantinya player bebas melakukan apa saja dengan tools-tools itu. Kalian bisa memotong tangan, kaki, badan, kepala, atau bahkan menimbakinya dengan senjata api tadi. Game kontroversi ini sangat dikecam oleh pengguna internet di Amerika. Dikarenakan game ini gratis dan bisa diakses secara gampang, para orang tua khawatir anak-anak mereka terpengaruh oleh game gore ini. Game ini dulu sempat dipublish di website game flash terkenal seperti Newgrounds.com, yang mana website ini sering dikunjungi oleh anak-anak untuk memainkan game-game Flash 2D. Ini menjadikan The Torture Game 2 sebagai game simulasi paling gory yang pernah ada.